Terima kasih kepada dosen pembimbing Profesor Dr. Isventi Sadalia, SEME. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori kinerja keuangan perusahaan. Pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan diartikan sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja ialah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Sri Mindarti pada tahun 2006 ialah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Terdapat beberapa tujuan pengukuran kinerja keuangan, yaitu pertama, mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga, mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas. Kemudian, analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dianalisis dengan beberapa alat analisis, yaitu berdasarkan tekniknya analisis keuangan dapat dibedakan menjadi yang pertama, perbandingan laporan keuangan, yang merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah absolut maupun dalam presentasi relatif. Kemudian analisis tren merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, analisis presentasi per komponen merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Kemudian, analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dana penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Kemudian, analisis sumber penggunaan kas. Kemudian, analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Kemudian analisis perubahan laba kotor merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Kemudian analisis break-even merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian rasio kinerja keuangan. Semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan tentu akan diminati investor. Semakin banyak investor menanamkan sahamnya pada perusahaan, maka harga saham akan meningkat. Jika harga saham meningkat, tentu nilai perusahaan akan meningkat, karena nilai saham dapat dilihat dari harga sahamnya. Kemudian rasio kinerja keuangan. Yang pertama, rasio profitabilitas. Yang kedua, rasio aktivitas. Kemudian rasio solvabilitas. Yang keempat, rasio likuiditas. Kemudian, penilaian kinerja keuangan. Bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Kemudian, untuk melihat kinerja, selain untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang, kemudian memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Kemudian, sebagai dasar penentuan kebijaksanaan, penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jurnal yang berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan yang berjudul The Role of CSRD on Company's Financial Performance and Earnings Response Coefficient atau ERC. Baiklah, saya akan langsung ke review jurnalnya, yaitu jurnal penerbit Social and Behavioral Science atau Elsevier, volume 211. Penulis yaitu Dr. Dian Masita Dewi, SEMM. Tempat penelitian di Indonesia, waktu penelitian pada tahun 2015. Tujuan penelitian untuk menganalisis peran CSRD dalam laporan tahunan tentang kinerja keuangan dan nilai IRC perusahaan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu bagi lembaga diharapkan menjadi referensi tambahan bagi perusahaan dan
untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Bagi peneliti, merupakan tambahan pengetahuan dalam dunia praktisi yang sangat berharga untuk dihubungkan dengan pengetahuan teoritis yang diperoleh. Subjek penelitian, populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 sampai tahun 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian digunakan adalah penelitian kuantitatif yang datanya dianalisis dengan menggunakan metode regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSRD mempengaruhi ROE. Di sisi lain, CSRD tidak mempengaruhi ROA dan ERC. Kesimpulannya yaitu investor tidak mempercayai CSRD manajemen karena CSRD dianggap wajib untuk menunjukkan kepatuhan perusahaan. Untuk menghindari konsekuensi hukum CSRD yang komprehensif, membuat investor dapat dengan mudah memberikan lebih banyak modal karena perusahaan mencapai kepercayaan yang lebih besar. Lebih banyak modal menghasilkan operasi yang lebih baik. Dengan demikian, semakin banyak CSRD akan mendorong kepercayaan yang lebih besar yang dapat meningkatkan ROE. Kemudian saya ada mereview 2 jurnal. Yang kedua yaitu Family Management Executive Compensation and Financial Performance of Indonesian Listed Companies. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya.